rencana pemerintah menjadikan Raja Ampat sebagai tambang nikel. Bukan sekadar sisa bencana, melainkan bukti telanjang kejahatan lingkungan. 3 tahun warga di kawasan Marunda, Jakarta Utara hidup berdampingan dengan polusi batu bara. Kondisi aliran sungai Cilengsi Bogor semakin parah. Aktivitas pertambangan baik legal maupun ilegal tidak jarang mengabaikan aspek berkelanjutan lingkungan. Pada setiap anak itu ditanamkan, kamu lahir untuk hal-hal besar. Atmayora Natusum, lahir untuk hal-hal besar. Apa itu hal besar? Hal besar itu lebih daripada dirimu sendiri. Kita tengah hidup di abad di mana logika adalah Tuhan. Kita mendaki puncak peradaban dengan tangga bernama ilmu pengetahuan. Gelar-gelar akademik berderet di belakang nama, menjanjikan kemajuan, menjanjikan kesejahteraan. Melalui ilmu pengetahuan, manusia mampu meningkatkan produktivitas, mempercepat mobilitas, serta mengembangkan sistem ekonomi dan pemerintahan yang semakin kompleks. Namun, di balik seluruh narasi kemajuan tersebut, muncul pertanyaan paling mendasar, untuk siapa ilmu pengetahuan tersebut dikembangkan? Mengapa setiap jengkal kemajuan yang dirancang oleh para ahli justru menyisakan tangis di tanah air? Mengapa rumus-rumus fisika kita digunakan untuk meruntuhkan gunung? Dan mengapa teori ekonomi kita hanya memperlebar jurang lapar? Mungkinkah karena ilmu telah kehilangan jiwanya? Pada masa Yunani kuno dan Golden Era, ilmu pengetahuan pada mulanya selalu berjalan beriringan dengan etika dan nilai-nilai spiritualitas. Ilmu pengetahuan ada untuk melahirkan kesejahteraan bagi hidup manusia. Tokoh-tokoh seperti Aristoteles dan Ibnu Sina sangat meninggikan nilai etika dan ilmu, sampai menempatkannya di sisi yang harus berdampingan. Semakin seseorang tersebut tinggi ilmunya, semakin berat pula beban yang harus ditanggung untuk menjadi lebih bermoral dan beretika. Orang-orang pada masa itu pun turut memuliakan etika sehingga kita tahu, di masa itu, muncul sebuah cabang filsafat yang sekarang kita kenal dengan filsafat etika. Bahkan, kata-kata pepatah paling terkenal pun dilontarkan di masa-masa itu, yaitu adab atau etika, lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Namun setelah melalui sejarah yang panjang, kini ilmu pengetahuan mengalami pergeseran orientasi di masa modern. Filsuf dari sekolah Frankfurt, seperti Herbert Marcuse, pernah memperingatkan tentang rasionalitas instrumental, yaitu sebuah kondisi di mana manusia hanya peduli pada bagaimana cara mencapai sesuatu, tetapi lupa bertanya, mengapa kita melakukannya, dan siapa yang akan dikorbankan. Di Indonesia, logika instrumental ini sangat tampak dalam berbagai kebijakan pembangunan yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi dan investasi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi nasional relatif stabil, ketimpangan pendapatan dan kerentanan ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masihlah menjadi persoalan serius. Berbagai laporan KLHK pun turut menunjukkan bahwa sebagian besar sungai di wilayah perkotaan Indonesia berada dalam kondisi tercemar sedang hingga berat. Deforestasi dan degradasi lingkungan yang terjadi di banyak wilayah Indonesia pun tidak dapat dilepaskan dari model pembangunan dan industrialisasi yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini makin memperlihatkan bagaimana ilmu pengetahuan dapat berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan dan eksploitasi. Ilmu yang seharusnya melindungi justru menjadi bahasa teknis yang sulit diakses oleh masyarakat, sehingga memperlebar jarak antara pengambil keputusan dan warga yang terdampak. Pergeseran orientasi yang terjadi di pendidikan tinggi dapat dikatakan menjadi salah satu akar penyebab pada krisis etika ilmu yang terjadi. Universitas semakin didorong untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar dan industri. Indikator keberhasilan pendidikan seringkali hanya diukur melalui serapan lulusan di dunia kerja dan relevansinya dengan industri, bukan melalui kontribusi sosial pengetahuan. Henry Giroux menyebut fenomena ini sebagai neoliberalisasi pendidikan tinggi, di mana universitas kehilangan perannya sebagai ruang kritis dan berubah menjadi institusi penyedia tenaga kerja. Dalam konteks ini, mahasiswa dilatih untuk menjadi profesional yang kompeten secara teknis, tetapi tidak dibekali dengan kemampuan reflektif untuk mempertanyakan dampak sosial dari keahliannya. Akibatnya,
kita menyaksikan lahirnya lapisan intelektual baru yang gagap secara moral. Mereka mungkin piawai dalam menjawab pertanyaan, bagaimana membangun infrastruktur raksasa, bagaimana melipat gandakan profit perusahaan, atau bagaimana menciptakan algoritma yang memikat pengguna. Namun mereka gagap, atau bahkan bisu, ketika dihadapkan pada pertanyaan, mengapa dan untuk siapa semua itu dilakukan. Di tengah arus komersialisasi yang menyeret universitas menjauh dari watak kritisnya, ilmu pengetahuan seperti kehilangan orientasi moralnya sendiri. Ia bergerak cepat, tetapi tanpa tujuan kemanusiaan yang jelas. Ia menghasilkan ahli, tetapi seringkali gagal melahirkan hikmah. Di titik inilah, Pancasila menemukan kembali panggungnya. Bukan sebagai slogan seremonial, melainkan sebagai horizon etik yang memulihkan jiwa ilmu. Melalui nilai-nilainya, Pancasila menawarkan arah agar pendidikan tinggi tidak sekedar menghasilkan tenaga kerja terampil, tetapi manusia merdeka yang mampu menimbang, mempertanyakan, dan mempertanggungjawabkan seluruh dampak sosial dari setiap kemajuan yang mereka ciptakan. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila mengandung prinsip-prinsip etis yang relevan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa setiap bentuk kemajuan harus menghormati martabat manusia. Sila kerakyatan menuntut proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan deliberatif. Sementara sila keadilan sosial mengharuskan distribusi manfaat pembangunan secara adil dan merata. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia memerlukan refleksi kritis agar tidak terjebak dalam logika instrumental dan komersialisasi semata. Berbagai persoalan sosial dan lingkungan menunjukkan bahwa kemajuan teknis tanpa landasan etika justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru. Namun, refleksi ini tidak dapat berhenti pada tataran kebijakan dan institusi semata. Ia harus hidup dalam kesadaran subjek utama penghasil ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu mahasiswa. Mahasiswa bukan sekedar calon tenaga ahli atau komoditas pasar kerja, melainkan penjaga arah masa depan ilmu. Pancasila menyediakan ruang refleksi tersebut. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan tanpa kemanusiaan akan melahirkan teknologi yang dingin, bahwa efisiensi tanpa keadilan akan menciptakan kemajuan yang timpang, dan bahwa ilmu tanpa musyawarah akan menjelma menjadi alat dominasi. Menjaga ilmu itu berarti menjaga agar pengetahuan tidak tercabut dari realitas sosial tempat ia lahir dan diterapkan. Pada akhirnya, ilmu pengetahuan bukanlah tentang seberapa tinggi kita mampu terbang meninggalkan bumi, melainkan tentang seberapa rendah hati kita mau menunduk untuk memeluknya kembali. Sudah terlalu lama rasionalitas kita mengembara, sibuk membangun menara gading yang megah, namun lupa pada tanah yang retak di bawah fondasinya. Biarkanlah Pancasila menuntun ilmu itu pulang ke pangkuan kemanusiaan, pulang ke denyut nadi rakyat yang merindukan keadilan. Sebab kecerdasan tanpa hati hanyalah kesombongan yang terukur, dan gelar tanpa hikmah hanyalah selembar kertas di atas puing-puing air mata. Mari kita pastikan bahwa di tangan kita, ilmu tidak lagi menjadi pedang yang melukai, melainkan menjadi tangan yang menghapus duka Ibu Pertiwi.